Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya ya pada kelas MIPA 1 pada mata pelajaran biologi. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, langkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kan kita sudah belajar apa saja sih pada bab yang kedua. Ada apa saja? Ya, yang pertama ada struktur dan fungsi pada tumbuhan. Dan yang kedua ada macam-macam jaringan pada tumbuhan. Nah, ada apa saja sih struktur dari tumbuhan itu ada apa saja? Struktur umumnya ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jaringan penyusun organ pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Berarti kita sudah memasuki struktur organ yang dinamakan anatomi atau struktur dalamnya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi disimak baik-baik. Yang pertama itu ada akar. Akar sendiri itu merupakan bagian organ tumbuhan yang berada di permukaan bawah tanah. Ada juga beberapa tanaman atau tumbuhan yang memiliki akar di atas permukaan tanah. Contohnya pada pohon beringin. Nah, akar dari pohon beringin itu kan menggantung ya, berarti itu terdapat di permukaan atas tanah. Oke, fungsi dari akar sendiri yang pertama itu untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, untuk menyerap serta mengalirkan air dan unsur hara dari tanah menuju ke batang. Kemudian, kita lihat pada akar dikotil. Nah, akar sendiri itu memiliki 3 zona. Ada zona pembelahan sel, kemudian ada zona pemanjangan, dan ada juga zona pematangan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, zona pembelahan sel. Nah, pada zona pembelahan sel ini terdapat jaringan meristem apikel yang dimana sel-selnya itu masih aktif membelah, sehingga pada tumbuhan tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam zona pembelahan sel ini itu dilindungi oleh tudung akar. Yang kedua ada zona pemanjangan, dan yang ketiga itu ada zona pematangan. Nah, pada zona pematangan juga terdapat rambut-rambut akar, di mana rambut akar itu berfungsi untuk memaksimalkan penyerapan air dan unsur hara dari tanah menuju ke batang. Berarti rambut-rambut akar itu berfungsi untuk proses penyerapan air dan unsur hara yang kemudian akan disalurkan atau diairkan ke bagian batang. Oke, pada perbedaan akar monokotil dan dikotil ya. Yang sebelah kanan pada gambar itu akar monokotil, dan yang sebelah kirinya itu akar tumbuhan dikotil. Ada yang tahu perbedaan akar monokotil dan dikotil itu apa saja? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pada akar dikotil itu tersusun atas jaringan epidermis yang termodifikasi oleh atau berupa rambut akar. Tadi kan rambut akar pada zona pematangan itu untuk memaksimalkan proses penyerapan air dan unsur hara serta mengalirkan air tersebut dan unsur hara tersebut ke batang. Iya, betul, ke
Nah, pada tumbuhan monokotil juga sama, terdapat jaringan epidermis atau tersusun dari jaringan epidermis yang dimodifikasi membentuk menjadi rambut akar. Kemudian pada akar monokotil, berkas pengangkut atau pembuluh angkutnya itu, xilem dan floemnya itu letaknya itu berdampingan. Jadi floem dan xilemnya itu letaknya itu berdampingan. Gini, xilem itu lebih besar daripada floem. Jadi floem itu lebih kecil. Letaknya itu berdampingan. Sedangkan pada tumbuhan dikotil itu letak pembuluh angkut xilem dan floemnya itu berada di luar, yang berada di dalam. Xilemnya itu berada di dalam mendekati pelur, sedangkan floemnya itu letaknya di luar. Jadi pada akar dikotil itu xilemnya ada di dalam, sedangkan floemnya itu berada di luar. Nah, pada akar monokotil itu tidak memiliki kambium, sedangkan pada akar dikotil itu memiliki kambium. Oke, selanjutnya yaitu organ yang kedua itu batang. Batang secara dilihat di gambar ya, gambar di bawah itu kan ada pohon kelapa dan pohon mangga. Kita tahu kan yang mana monokotil dan mana dikotil. Ya, benar. Yang pohon kelapa itu tumbuhan monokotil dan yang mangga itu tumbuhan dikotil. Jadi, secara morfologinya kita bedakan. Batang monokotil itu tidak bercabang, dan secara umum tumbuhan monokotil itu tidak membesar namun meninggi. Jadi pertumbuhannya itu pada batang dikotil itu menjadi tinggi, bukan melebar. Sedangkan pada dikotil sendiri itu bercabang-cabang. Jadi pada pohon mangga itu kan pasti ada cabang-cabangnya ya. Kemudian perkembangan dan pertumbuhannya itu bisa melebar dan bisa meninggi. Jadi bisa dikatakan mengalami pertumbuhan sekunder. Tadi kan monokotil itu misalnya itu meninggi, tidak bisa melebar. Jadi bisa dikatakan dengan mengalami pertumbuhan primer. Kemudian pada tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium, sama seperti tadi pada akar. Sedangkan pada dikotil itu juga sama, terdapat kambium. Nah, fungsi dari batang sendiri itu yang pertama sebagai alat penopang tubuh tumbuhan. Jadi batang itu sebagai tempat untuk menopang seperti dahan, tangkai, daun, bunga, buah. Jadi batang itu sebagai alat penopang atau sebagai alat penguat. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua itu mengalirkan air dan unsur hara ke akar dari akar menuju ke daun. Nah, fungsi yang ketiga itu sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Ada yang tahu perkembangbiakan secara vegetatif itu bagaimana? Perkembangbiakan secara vegetatif itu perkembangbiakan yang tidak ada campur tangan melalui perkawinan seksual. Nah, struktur dari anatomi batang itu sendiri ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada stele, dan ada silinder pusat. Kemudian selanjutnya perbedaan dari batang monokotil dan dikotil. Kita bahas satu-satu. Yang kita tahu kan mana struktur dari tumbuhan dikotil itu yang sebelah mana?
ya sebelah kanan ya. Kemudian yang monokotil itu yang sebelah kiri. Jadi perbedaannya pada batang dikotil ini itu memiliki jaringan meristem berupa kambium yang terletak di antara pembuluh angkut dan pembuluh angkut xilem dan floem. Jadi kambium pada batang dikotil ini memiliki jaringan meristem berupa kambium yang letaknya terdapat di antara floem dan xilem. Nah, kambium tersebut itu masih aktif ya. Berarti bisa mengalami pembelahan atau pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada pembelahan kambium di luar itu akan membentuk floem sekunder, sedangkan pada pembuluhan ke arah dalam itu akan membentuk xilem sekunder. Nah, letak berkas pembuluh angkut dari xilem dan floem itu melengkung. Jadi, xilem dan floemnya itu melengkung. Kemudian perbedaan dari batang monokotil. Batang monokotil itu tadi tidak memiliki kambium. Kemudian berkas pembuluh angkutnya itu tersusun secara tersebar. Jadi floem dan xilemnya itu tersusun tersebar. Ada juga nih strukturnya ada pada tumbuhan dikotil itu ada kambium gabus, ada serabut floem, ada kambium, ada xilem, ada ampulur, ada korteks. Sedangkan juga sama ada ampulus, serabut xilem, floem, xilem epidermis. Yang membedakan adalah tidak adanya kambium di tumbuhan batang dikotil dan adanya kambium pada tumbuhan batang dikotil. Yang tadi yang tidak ada kambiumnya itu pada batang monokotil, sedangkan pada batang dikotil itu memiliki kambium. Selanjutnya pada daun. Nah, daun itu kan juga dibagi menjadi dua ya, ada tumbuhan dikotil dan monokotil. Ini tadi contohnya salah. Ini contoh dari tumbuhan dikotil semua. Contohnya pada monokotil itu ada daun jagung, daun padi, daun tanaman jahe, kunir, itu yang dinamakan contoh dari tumbuhan monokotil. Nah, secara morfologinya pada tumbuhan dikotil itu memiliki pertulangan daun yang lurus dan sejajar. Jadi pada daun jagung ya, itu kan tulang daunnya itu lurus dan sejajar. Sedangkan pada tumbuhan daun dikotil itu pertulangan daunnya itu menjadi seperti daun singkong dan menyirip seperti daun mangga. Struktur anatomi daunnya ada epidermis, ada parenkim, dan ikatan pembuluh. Nah, perbedaannya kita bisa lihat pada penompang melintang irisan daun. Yang sebelah kanan itu tumbuhan daun dikotil, dan yang sebelah kiri itu tumbuhan daun monokotil. Perbedaannya pada struktur anatominya ya. Pada struktur anatomi dikotil itu terdiri bagian atas dan bagian bawah itu terdapat jaringan epidermis. Nah, pada bagian bawah epidermis itu membentuk stomata. Sedangkan pada bagian tengahnya itu terdiri dari jaringan parenkim palisade dan parenkim bunga karang. Jadi pada parenkim jaringan palisade ini terdapat klorofil atau mesofil daun
yang akan terjadilah proses yang dinamakan proses fotosintesis. Sedangkan kemudian pada tulang daunnya tadi itu terlihat ini ya, teriris. Tulang daunnya teriris ini juga terjadi adanya berkas pengangkut film dan floem. Sedangkan pada daun tumbuhan monokotil itu sama, bagian atas dan bagian bawah itu terdiri dari jaringan epidermis. Nah, yang bagian bawahnya juga sama pada daun dikotil tadi ya, membentuk stomata. Kemudian pada mesofil daun atau daging daunnya itu hanya terdapat jaringan parenkim bunga karang yang mengandung klorofil, sehingga di mesofil daun, khususnya pada jaringan parenkim bunga karang tadi itu terjadilah proses fotosintesis. Jadi pada perbedaannya ya, pada yang terlihat itu pada jaringan tengahnya, bagian tengahnya kan terdapat jaringan palisade. Nah, jaringan palisade pada daun tumbuhan dikotil itu terdapat jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim bunga karang. Sedangkan pada monokotil itu hanya terdapat jaringan mesofil atau jaringan parenkim bunga karang. Nah, selanjutnya kita ke organ yang keempat, ada bunga. Nah, fungsi bunga itu sendiri yang pertama sebagai alat perkembangbiakan secara generatif, kemudian sebagai tempat terjadinya penyubukan dan fertilisasi. Nah, pada umumnya bunga itu kan memiliki warna yang sangat beragam, yang ada yang berwarna merah, putih, dan kuning, pink, dan warnanya itu mencolok. Indah sekali kalau kita pandang. Nah, juga memiliki nektar yang rasanya itu manis dan aroma bunganya itu harum. Ada juga yang aromanya yang gak enak ya, pada Rafflesia aloti. Nah, aroma tersebut itu akan menarik perhatian si serangga. Contohnya pada bunga tumbuhan dikotil itu pada bunga sepatu, sedangkan pada monokotil itu pada bunga anggrek, betul. Nah, bagian-bagian dari bunga ada dibagi menjadi dua. Ada bunga steril dan bunga fertil. Nah, bunga steril ini terdiri atas ibu tangkai bunga, kemudian tangkai bunga dan sar bunga, pelindung bunga, daun tangkai, kelopak bunga, dan kelopak mahkota bunga dengan daun mahkota. Nah, pada mahkota ini itu berfungsi sebagai untuk menarik perhatian si serangga. Jadi pada kan mahkotanya itu kan indah. Jadi serangga itu suka dengan yang indah. Jadi bisa, kalau di Rafflesia aloti kan dia memiliki bau yang menyengat sehingga nanti serangganya itu masuk ke dalam mahkotanya tadi. Nah, pada mahkota daun dan daun kelopak itu terdiri atas sel-sel parenkim. Dan juga pada daun mahkota itu memiliki epidermis yang berupa tonjolan disebut dengan papila. Sedangkan pada bagian bunga fertil terdiri benang sari yang terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Kemudian ada tangkai sarinya itu tersusun atas jaringan parenkim dan jaringan epidermis yang diselimuti oleh cuticula. Sedangkan pada putiknya itu terdiri atas ovarium, dan ovarium itu bakal buah, kemudian tangkai putik dan kepala putik. Nah, di dalam ovarium tadi itu terdapat satu atau lebih ovulum atau begal biji. Ini ya.
Tadi pada bagian sparingnya itu ada mahkota, ada kelopak bunga, ada dasar bunga, tangkai bunga, kemudian ada apa lagi? Sedangkan pada bagian karirnya itu ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bekal biji. Oke, kita lanjut pada organ yang terakhir, ada buah dan biji. Nah, pada buah itu merupakan bekal buah yang telah mengalami fertilisasi. Contohnya, buah tumbuhan dikotil itu contohnya apa? Ya, benar, buah mangga. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu contohnya banyak, ada jagung, ada terus kemudian ada buah pisang. Nah, fungsi dari buah itu sendiri sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau melindungi biji dan membantu proses pembentukan dari biji. Nah, kita lihat dari bijinya. Fungsi biji itu sendiri alat berkembangbiakan secara generatif, membentuk individu baru dan menyimpan cadangan makanan. Nah, struktur dari bijinya, biji dikotil dan biji monokotilnya, contohnya pada kacang dikotil. Monokotil itu contohnya pada biji jagung. Strukturnya pada biji kacang dikotil itu memiliki dua kotiledon yang berfungsi untuk lebih mudahnya biji tersebut untuk membelah. Sedangkan pada biji monokotil itu hanya terdapat satu buah kotiledon. Sama strukturnya ya, kita lihat ada apa saja. Ada kulit biji, ada plumula, ada radikula, ada poros embrio, ada kotiledon. Sama pada itu monokotil, ada jaringan buah, kemudian ada kulit biji, endosperma, poros embrio, radikula, seludang, plumula, dan kotiledon. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa saja jaringan penyusun organ pada tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji pada tanaman dikotil dan monokotil. Kita simpulkan sama-sama. Kita lihat dari bijinya, biji dari tumbuhan dikotil itu kan tadi memiliki dua kotiledon yang bisa membuat lebih mudah biji tersebut untuk membelah. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu hanya terdapat satu kotiledon. Kita lihat dari daun dikotil itu tadi kan menjari. Kemudian pada jaringannya itu terdapat jaringan parenkim, parisada, dan jaringan parenkim bunga karang. Sedangkan pada monokotil itu hanya terdapat jaringan parenkim bunga karang saja. Nah, kita geser lagi ke batang. Kita ke atas lagi ke batang. Batang itu tadi kan memiliki kambium, kemudian berkas pembuluh angkutnya itu letak silam dasarnya itu melengkung, sedangkan pada batang monokotil itu tidak memiliki kambium. Kemudian letak dari berkas pengangkutnya itu tersusun tersebar ya. Kita ke atas lagi ke mana ya? Ke bunga. Nah, dilihat dari bunganya. Bunga pada tumbuhan dikotil itu bagian bunga itu kelipatan 2, 4, dan 5. Sedangkan pada tumbuhan monokotil hanya kelipatan 3. Kemudian kita ke akarnya, ke bawah, ke bagian bawahnya itu biasanya akarnya itu akar tunggang, dan akar tunggang pada tumbuhan dikotil, dan akar
akar serabut pada tumbuhan monokotil. Contohnya akar tunggal itu mangga, rambutan itu akar tunggal. Kalau serabut itu contohnya pada tebu, jagung, kemudian ada juga ke padi. Nah, sekarang ibu punya tugas individu nih. Tugasnya mudah sekali kok. Ibu bacakan ya. Gambarlah penampang melintang akar, batang, dan daun dikotil dan monokotil beserta bagian-bagiannya. Jadi kalian itu tugasnya hanya menggambar penampang melintang dari akar, batang, daun dikotil, dan monokotil beserta keterangannya ditaruh di kertas. Kemudian nanti pengirimannya itu chat pribadi pada via Telegram ya. Ibu sudah masuk ke grup kalian, grup kelas kalian ya, grup kelas biologi kalian, kelas MIPA 1. Nanti dikirimkan lewat chat pribadi. Jangan lupa dikasih nama, nomor absen. Nah, sekian dari penjelasan tadi. Jika masih ada yang belum dimengerti atau masih bingung tentang materi jaringan penyusun organ tumbuhan yang kita pelajari tadi, bisa ditanyakan pada saat kita join nanti di Google Meeting. Jangan lupa pada gabung semua, jangan kayak kemarin ya. Oke, sekian penjelasan dari ibu. Oh ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tak kasih waktu maksimal, batasnya itu hari Rabu malam sampai jam 12 malam ya. Jangan lupa absen di kolom komentar. Tetap semangat dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.